Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori memahami makna atau semantik, dan dalam bahasa Arab yaitu ilmu dalalah. Nah, dalam linguistik modern ada beberapa teori yang dipakai untuk memahami makna, dan kali ini saya akan menjelaskan 5 teori. Yang pertama ada Nadharia Isyariyah atau biasa disebut teori referensial. Nah, teori referensial atau Nadharia Isyariyah ini adalah teori pertama yang berusaha memahami hakikat makna. Teori ini berpendapat bahwa makna sebuah ungkapan, kata atau kalimat ialah yang dirujuknya atau untuk apa ungkapan dipakai. Umpamanya ungkapan si manis, berarti kucing yang bernama si manis. Kucing adalah jenis kucing atau sifat-sifat yang dipunyai oleh kucing. Nah, menurut teori referensial, sebuah makna tergantung pada sesuatu atau acuan yang ditunjukkan oleh kata atau kalimat, dan sesuatu itu berada di luar kata atau bahasa. Acuan atau sesuatu yang berada di luar jelas tidak terbatas. Nah, dalam pemahaman makna, teori referensial atau Nadharia Isyariyah ini melakukan analisis terhadap acuan, sehingga makna adalah hubungan antara bahasa atau kata dengan benda atau acuan, sebagaimana teori segitiga makna di atas. Kelemahan teori referensial adalah adanya ketidaksamaan antara kata dan acuan. Nah, adapun beberapa kekurangan dari teori referensial, yaitu yang pertama, adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan di luar bahasa, yaitu al-adawat seperti inna dalam pengertiannya yaitu sesungguhnya. Ada kata-kata yang bermakna kognitif seperti as-sadaqu atau jujur. Nah, benda-benda tahayul seperti kuntilanak, tuyul, dan sebagainya. Benda-benda goib seperti jin, malaikat, ifrit. Nah, yang kedua, adanya perbedaan antara makna dan acuan. Terkadang ada dua makna tetapi acuannya satu. Misalnya kata bintang sore dan bintang pagi. Kedua kata ini mengacu pada satu benda langit. Contoh lain adalah ada satu orang tetapi ia bisa dipanggil dengan beberapa nama atau kata, misalnya ayah, saudara, paman, dan kakek. Yang ketiga, jumlah makna ada satu tetapi acuannya banyak, misalnya kata ganti domir dan kata isyarat. Nah, yang keempat, terkadang sebuah acuan telah lenyap dan tinggal maknanya, seperti kata istana Babilonia dalam perpustakaan Iskandaria. Nah, yang kedua ada teori Nadharia Tasawuriyah atau teori konseptual. Nah, nama lain dari teori ini yaitu Nadharia Tasawuriyah adalah teori konseptual atau teori ideasional. Menurut teori ini, makna suatu ungkapan ialah ide atau konsep yang dikaitkan dengan ungkapan itu dalam pikiran orang yang mengetahui ungkapan itu. Berarti makna berada di dalam benak atau pikiran manusia atau zihnia ketika sebuah kata didengar oleh pendengar atau dipikirkan oleh pembicara. Nah, menurut Al-Juwaini dan Al-Razi, kata-kata mufrad atau tunggal tidak ditujukan pada acuan luar bahasa, akan tetapi pada makna-makna yang terdapat dalam pikiran. Pendapat yang sama dikatakan Al-Baidawi, Ibnu Zamalkani, dan Al-Qurtubi. Al-Razi berargumen bahwa seseorang yang melihat sesuatu dari kejauhan, ia mengiranya batu, lalu ia berkata batu. Dan ketika jaraknya lebih dekat, ia meyakininya pohon, lalu berkata pohon. Dan di saat jaraknya lebih dekat lagi, ia berpikir kuda, lalu berkata kuda. Kemudian jika ia telah sampai dan mengetahui bahwa sesuatu itu adalah manusia, ia pun berkata manusia. Hal ini menunjukkan bahwa lafal kata dapat berubah sesuai dengan makna yang terkonsep dalam benak seseorang, bukan pada benda atau acuan yang berada di luar. Nah, teori konseptual ini bukan tidak memiliki kekurangan. Nah, ada beberapa kelemahan dari teori ini. Antara lain yaitu makna yang diajukan oleh teori konseptual bersifat tidak jelas, karena konsep benak seseorang dapat berbeda-beda dan berbilang untuk satu acuan dan benda, suatu acuan atau benda.
Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan kelemahannya. Lanjut pada teori selanjutnya, yaitu ada nazaria sulukia atau teori behavioris. Nah, teori behavioris ini atau teori nazaria sulukia ini mengatakan bahwa makna suatu ungkapan ialah rangsangan atau matsir yang menimbulkannya, atau respon atau istijab yang ditimbulkannya, atau kombinasi dari rangsangan dan respon pada waktu pengungkapan kalimat itu. Nah, misalnya sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang sedang berjalan di sebuah hutan. Di tengah perjalanan, si istri melihat sebuah apel, lalu ia berkata, "Aku lapar." Suaminya mendengar perkataan itu, lalu ia memanjat pohon apel. Setelah itu, ia memberikan buah apel kepada istrinya agar dimakan. Nah, berangkat dari kisah ini sederhana di atas, teori behavioris berpendapat bahwa buah apel sebagai stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang direspon istri secara bahasa dengan perkataan "aku lapar". Ungkapan ini menjadi stimulus bahasa yang mendorong si suami memanjat dan mengambil buah apel atau respon perbuatannya. Nah, dengan teori ini berarti lingkungan memiliki andil besar dalam pembentukan bahasa dan makna. Akan tetapi, teori ini juga masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya itu keterbatasan kemampuan mengungkapkan stimulus yang sifatnya tidak jelas ke dalam bahasa agar menjadi respon yang bisa dipahami orang lain, seperti rasa cinta, benci, rindu, dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, kita pun tidak selalu bisa merespon ungkapan atau stimulus bahasa yang memuat ungkapan multitransfer. Nah, yang kedua, kelemahannya yaitu kemungkinan adanya beberapa stimulus di balik satu ungkapan. Misalnya, perkataan "aku lapar" yang diungkapkan seorang anak boleh jadi karena anak itu memang lapar, atau karena ingin tidur, atau karena ingin bermain-main dengan maknanya. Yang ketiga, kemungkinan adanya beberapa respon untuk satu ungkapan. Misalnya perkataan anak "aku lapar", terkadang kita meresponi dengan berbagai aksi seperti menyuguhkan makanan kepadanya, atau justru memarahinya dengan kata "bukankah kamu baru saja makan?", atau menyuruhnya pergi ke kamar untuk segera tidur. Ini artinya bahwa stimulus bahasa bisa melahirkan berbagai respon dan aksi yang bermacam-macam yang tidak sesuai dengan maksud dari ungkapan bahasa itu sendiri. Itulah tadi tentang teori nazaria sulukia. Adapun teori selanjutnya yaitu nazaria siakia atau teori kontekstual. Nah, menurut teori ini, cara untuk memahami makna bukan dengan melihat, mendeskripsikan, atau mendefinisikan acuan atau benda, akan tetapi makna dipahami melalui konteks kebahasaan atau siak ligawi yang digunakan dan konteks situasi atau kondisi siak hal mauqif pada saat ungkapan itu terjadi. Oleh karena itu, studi tentang makna perlu menganalisis konteks kebahasaan dan konteks situasi kondisi secara sekaligus, tepat dan cermat. Konteks atau siak menurut bahasa berarti kesesuaian dan hubungan. Di sini konteks berarti lingkungan kebahasaan atau intralingual dan luar kebahasaan atau ekstralingual yang meliputi wacana dan mengungkap makna. Adapun teori selanjutnya yaitu al-haqlu al-dalali. Nah, apa sih itu al-haqlu al-dalali? Nah, dalam bahasa Indonesia, al-haqlu al-dalali itu adalah medan makna atau semantic field. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Nah, medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Di dalam medan makna, suatu kata terbentuk oleh relasi kata tersebut dengan
relasi makna kata tersebut dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu. Harimurti menyatakan bahwa medan makna atau semantic file, semantic domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan, umpamanya nama istilah perkerabatan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa medan makna atau al-haqlu al-dalali atau semantic file, lexical file adalah kumpulan dari kata-kata yang memiliki hubungan makna yang menurut kebiasaan berada di bawah kata umum. Misalkan kata subha, pagi, fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya merupakan kumpulan kata yang berada di bawah kata umum al-waktu. Kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Nah, kolokasi berasal dari bahasa Latin coloco yang berarti ada di tempat yang sama, dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata unsur-unsur leksikal itu. Misalnya, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kita dapati kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu tempat atau lingkungan. Jadi kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu tempat atau satu lingkungan. Nah, adapun set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Misalnya, kata remaja. Nah, kata remaja ini merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Lalu selanjutnya itu ada sejuk, adalah suhu di antara dingin dan panas. Mungkin hanya itu yang dapat saya menjelaskan mengenai teori memahami makna, semantik atau ilmu dalalah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.